Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat? Oke. Terima kasih kalian sudah semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita mengikuti pelajaran, marilah kita berdoa berdasarkan agama masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ntar Ibu absen. Siapa yang sakit? Jamnya sakit. Jamnya sakit. Terus? Virgo bolos. Oh, bolos Virgo ya. Terus apa lagi yang sakit? Pak. Ini Jamnya sudah berapa hari nggak masuk? 3 hari. Oh, 3 hari. Nah, kalau sudah 3 hari nanti ketua kelasnya koordinir. Teman-teman kita menjenguk Jamnya sakit kan? Kalau temannya sakit harus dijenguk kan? Siapa tahu dengan kehadiran kalian Jamnya cepat sembuh. Oke. Oke, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah siap. Kalau sudah siap, yang di belakang perhatikan di depan, jangan ada lagi yang bermain-main, fokus ke depan. Oke. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang ekosistem ya. Ekosistem, bahwasannya ekosistem itu ada 3 macam. Nah, yang pertama itu ada ekosistem darat. Kemudian ada ekosistem apa lagi? Air. Kemudian, nah, kalau yang darat itu contohnya apa? Gurun, apa lagi? Hutan, apa lagi? Bioma. Nah, kemudian kalau yang ekosistem buatan ada apa? Sawah. Kemudian ada kolam. Kemudian yang terakhir ada ekosistem air. Nah, ini di sini ada ekosistem air. Nah, ketiga ekosistem ini memiliki 2 komponen. Apa saja kemarin? Biotik. Nah, biotik dan abiotik. Masih ada yang ingat nggak kalau abiotik apa? Tidak hidup. Kalau biotik hidup. Nah, oke. Dari dua komponen tadi, mereka saling berinteraksi satu sama lain. Nah, mereka bisa berinteraksi jika dikatakan ekosistem itu seimbang. Nah, bagaimana kita tahu seperti apa ekosistem yang seimbang? Nanti kita pelajari. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Kemudian ketika kalian sudah nanti mempelajari ekosistem darat, ekosistem buatan, ekosistem air, nah nanti Ibu harapkan bahwasannya Tuhan ini telah menciptakan alam yang begitu indah dan kaya dan memiliki kekayaan yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Tapi sayangnya sama manusia yang serakah, bukannya kelestarian lingkungan itu dijaga, dilestarikan alamnya, tapi dirusak. Kerusakan ekosistem itulah yang akan mengakibatkan kerugian besar ya. Nah, dari situ Ibu berharap kalian setelah mempelajari materi perubahan lingkungan ini, kalian dapat mengetahui betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kalian. Karena kebersihan adalah sebagai dari iman. Oleh sebab itu kalian harus mempelajari lagi apa yang Ibu jelaskan tadi. Semoga nanti bermanfaat ketika kalian berada di lingkungan sekitar kalian. Nanti kalian terjun ke lapangan, kalau ada ekosistemnya rusak, kalian tahu harus bagaimana. Salah satu cara untuk melindungi lingkungan di sekitar kalian. Oke. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama mendeskripsikan arti dari perubahan lingkungan. Kedua yaitu menjelaskan penyebab-penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Kemudian mengidentifikasi dampak perubahan lingkungan. Dan yang terakhir memberikan ide atau solusi. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perubahan lingkungan. Sekarang tanggal 15. Oke. Ini
Pertama kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan, di mana ada 3 yang kita akan bahas. Yang pertama penyebabnya dulu. Penyebab perubahan lingkungan, berikutnya ada nanti kita bahas pencemaran lingkungan, kemudian limbah dan daur ulang limbah. Oke, berikutnya. Oke, Ibu ada video, silakan kalian simak video berikut ini. Ada jamet. Oke, video berikutnya ada lagi. Oke, berikutnya. Nah, nih. Ada suara. Bentar ya, nggak ada suara. Nih. Ya, nih perhatikan. Nih. Ini salah satu di kawasan Pantai Panjang Bengkulu. Kenal kakak ini? Kakak ini orang Bengkulu ini. Nah, ini setelah dibersihkan, before dan afternya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu mau tanya, dari kedua video tadi ada yang nggak bisa memberi pendapat dari video yang tadi di suasana pada hari Minggu? Tadi yang ada kucing, kemudian ada suara orang motong kayu. Ayo mau ini berpendapat? Nah, ini dulu yang Fikri. Mana Fikri? Ibu lupa sama lazim. Fik, dari video yang pertama tadi menurut Fikri gimana? Terganggu gak kamu kalau pagi-pagi? Terganggu. Sangat terganggu karena yang pertama tadi itu adalah salah satu contoh dari polusi Udara. Suara ya. Kalau polusi suara itu dia berisik, dan berisiknya itu berkelanjutan, enggak pada hari itu saja, nanti dia ada lagi. Contohnya lagi ketika kalian tinggal di dekat bandara. Itu kalau misalnya pesawat baru landing atau baru terbang, pasti suaranya berisik. Itu merupakan salah satu contoh dari polusi suara. Nah, berikutnya, kalau Dini tadi, video yang kedua tentang pemuda Bengkulu yang membersihkan Pantai Panjang. Nah, bagaimana pendapat Dini? Enggak, pendapat untuk orang yang bersihkan Bengkulu itu juga salah satu motivasi untuk orang-orang di sekitar kita, pokoknya jangan sampai mencemari lingkungan lagi. Bagus. Ibu harap mungkin nanti di Bengkulu Info ada berita siswa SMA 9 membersihkan Pantai Panjang Bengkulu. Masya Allah, masuk koran nanti. Anak SMA 9 bekerja sama membersihkan ini sampah di Pantai Panjang. Oke. Kita banyak menggunakan kendaraan, penggunaan pestisida yang berlebihan. Nanti Ibu akan membagi kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Kita akan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di LKPD. Nanti kita presentasi dan kalian membuat poster. Nanti di LKPD setiap kelompok ada tema masing-masing. Nanti kelompok 1 membahas tentang
polusi udara, kelompok 2 melalui polusi di laut, dan nanti sudah ada wacana masing-masing, setiap kelompok berbeda, dan kalian membuat poster sederhana, contohnya kayak gini. Nah, ini poster untuk menjaga kebersihan, mengajak untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oke, paham? Bentar ya. Kalau paham, silakan bergabung ke kelompok masing-masingnya, dibuat 3 kelompok. 3 kelompok aja. Ini kelompok 1, itu kelompok 2, dan itu kelompok 3. Ini sudah diisi pertanyaannya? Tadi ada 7 pertanyaan. Ya sudah. Berarti itu dapat pena, itu dapat spidol. Beda. Saya pakai spidol dulu. Bu, ini aku cek Bu. Mana? Adanya pencemaran air. Ya. Ya, nanti ini juga dijawab ya. Ini gambarnya sudah. Ini cinta siapa yang jatuh? Ibu pungut kan cintanya kan? Apa nih pencemaran apa ini? Sungai, Bu. Hai. Udah Din? Apa tuh? Pencemaran apa itu? Pencemaran nomor 7 Apa soalnya? dilarang membuang sampah di Dari solusi yang telah kalian berikan, pilih solusi. Nah, solusinya kan kamu sediakan ada 3. Tiga di mana? Kan disuruh ini kan dari solusi yang telah kalian tulis dulu. Pikir dulu 3 Ya. buah dan salah satu Yang paling bagus. yang paling bagus. Ya. Oke. Satu lagi. Nanti tunggu. Kian, kamu beda ke kami. Sudah selesai yang ini? Belum. Ini pencemaran? Udah bagus gambarnya. Tambah baik. Cemaran tambah baik. Oke, 5 menit lagi ya. Oke, siap teman. Kami kota biru bisa kuning. Ada. Apa soalnya? Dari solusi yang kalian berikan, pilih solusi yang tepat dan berikan alasannya. Solusi itu kalian kan punya 3, disuruh memberi 3 solusi. Nah, pilih salah satu yang bagus. Paling mana yang paling bagus, yang paling ampuh untuk menangani masalah yang di sini? Yang mana? Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Alasan melakukan pengolahan limbah. Nah, alasannya kenapa kamu menggunakan ini? Gitu. Kenapa kamu menggunakan solusi yang ini?
kan suruh 3, kamu 1. Bawa lagi, bawa. Ini kan tanah, itu kan tanah. Aku yo deh. Kali-kali mati. Sudah? Siapa yang gambar? Ibu, gambar dipegang apa gimana? Ya nanti. Ya setiap kelompok kita presentasi ya, oke. Sudah? Kelompok 1 selesai? Kami Belum. Kelompok 2? Kelompok 1. Oke. Nah, lu ada necis lu? Ada tadi ini nih. Digabung aja gambarnya. Ya. Sudah? Gambar apa ini? Wow. Yang sini sudah? Dikit lagi ya? Sudah? Nanti. Tunggu teman kamu, nanti. Yang lainnya belum selesai. Sudah semuanya? Yang selesai tunjuk tangan kelompok mana yang selesai? Oke, kelompok 1 dulu maju. Nanti gantian. Yang di belakang, ayo di depan. Jangan. Ayo. Isi kursi yang di depan ya. Ayo, Maya. Oh, jelas di gambarnya. Ya udah lah sih, Pak. Mana tadi? Oke, semuanya perhatikan ke depan ya. Yang di belakang diisi di depan kursinya. Oke, silakan mulai berdiskusinya. Presentasinya. HP petinjunya. Ayo semuanya. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya, dari kelompok berapa? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PKPD yang kami kerjakan tadi. Saya bernama Taufik Al-Rasid. Saya Andi Khalifa. Saya Yulina. Oke. Yang pertama, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Andi Khalifa. Oke, baiklah, di sini saya sebagai pemaparan materi. Saya akan mulai dari yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tersebut? Pencemaran yang terjadi tadi dari wacana kami yaitu pencemaran lingkungan RS Tiara Vela menjadikan ke Kementerian LH. Di sini kami akan menjelaskan satu tadi. Dan di sini kami dapat adalah yang pertama, adanya zat atau limbah medis bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran yang disebut dengan polutan. Pertanyaan kedua, di sini mengapa limbah medis membahayakan kelangsungan hidup manusia? Jawaban dari kami yang pertama adalah dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia. Perhatikan yang lainnya ya. Salah satunya yaitu limbah medis dapat menimbulkan kelainan saraf, sistem pencernaan dan pernapasan, serta penyakit kulit, bahkan kematian. Pertanyaan ketiga, di sini Yang lain. bagaimana dampak pembuangan limbah medis? Kelompok lain. Jawabannya adalah dapat menghasilkan zat racun yang menyebabkan tumbuhnya kuman yang berkembang biak. Pertanyaan nomor 4, apa yang dapat kalian simpulkan dari wacana di atas? Yang kami simpulkan adalah limbah rumah sakit bisa mengandung bermacam-macam mikroorganisme tergantung pada jenis rumah sakit dan tingkat pengolahannya. Pertanyaan kelima, berdasarkan wacana di atas, menurut kalian apa yang dimaksud dengan pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pertanyaan keenam, menurut kelompokmu, berikanlah solusi yang mungkin dari masalah di atas. Yang keenam yaitu caranya dapat dicampurkan dengan sampah biasa untuk kemudian dibuang. Pertanyaan ketujuh, dari solusi yang telah kalian berikan, pilihlah solusi yang tepat dan berikan alasannya. Solusi yang kami berikan yang pertama adalah limbah infeksius dimusnahkan dengan insinerator, limbah non infeksius dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Yang lain. Kedua adalah Kelompok lain. limbah benda tajam dimusnahkan dengan insinerator, limbah cair dibuang ke
Aduh jatuh. Ada posternya langsung. Ya presentasi poster. Oke, baiklah, kami di sini akan lanjutkan dengan presentasi, Dok. Nih. Poster akan disampaikan oleh Dava Bimitra. Dava, presentasikan ini poster buatan dari Dava ya. Yang kelompoknya silakan dilihat, dinilai ya hasil kerja temannya. Ayo Dava, silakan presentasi Dava. Ayo. Apa nih? Semuanya perhatikan ke depan. Jangan membuang sampah di lingkungan sungai. Berarti kelompok Dava tadi tentang pencemaran lingkungan yang ada di sungai. Nah, jelaskan Dava. Apa itu? Ada apa saja gambarnya? Ada ikan mati dan sampah. Kemudian Yang tercemar. air yang tercemar. Nah, sini. Ada bagan. Ini hasil karya dari Dava, yaitu poster dilarang membuang sampah di sungai. Nah, ini ada botol jin ya ini ya. Ada botol jin. Ini ada apa? Ini ada pausnya ini. Ada ikan mati. Ya. Jadi kelompoknya Dava ini adalah membahas tentang pencemaran yang terjadi di Rumah Sakit Tiara Sela. Itu ada pencemaran yang dialirkan ke sungai. Nah, oleh sebab itu sama kelompok Dava dibuatlah poster ajakan untuk menjaga lingkungan di sungai, yaitu nih untuk tidak membuang sampah di sungai. Sampai di sini ada yang mau memberi pendapat tentang gambaran poster punya Dava? Ada yang pendapatnya, mau kasih pendapat balik ya? Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Dava. Oke. Kelompok berikutnya, maju. Oke. Yuk. Ya, kumpul. Ya, perkenalan diri dulu. Ayo, semuanya. Semua kelompok perhatikan ke depan. Siapa yang presentasi? Ayo, perkenalan dulu. Moderator dulu, ya, moderator dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Marcella Dutri. Oke, jadi mulai berkelas. Ya. Saya Fikri Muhammad. Kemudian siapa tuh? Saya Aliono. Oke. Silakan presentasi. Siapa dulu? Oke, Fikri. Fikri tentang apa itu? Langsung pencemarannya. Ya. Halo, yang di belakang, perhatikan ke depan, nanti Ibu tanya loh. Warga keluhkan sampah menumpuk pemerintah kota sudah mulai bermasalah. Ya, langsung pertanyaannya. Oke ya, perhatikan di depan ya. Nih, dari sini. Silakan rumuskan suatu pertanyaan yang akan dikaji kepada Ya, rumus pertanyaan. apa permasalahan kelompokmu? Mengapa tidak ada kesadaran terhadap kebersihan lingkungan sendiri? Oke, Kenapa tidak diberi sanksi terhadap orang yang membuang sampah? oke. Pertanyaannya jawab. Yang ini, langsung. 1. Apakah yang menyebabkan terjadinya pencemaran tersebut? Pencemaran tersebut disebabkan oleh karena banyaknya tumpukan sampah. Oke. 2. Mengapa sampah menumpuk membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup? Terus. Sebab sampah yang menumpuk umumnya akan menyebabkan pencemaran lingkungan yang kotor di lingkungan sendiri. Oke. 3. Bagaimana Hai, sampah perhatikan. menumpuk terhadap lingkungan? Sampah yang menumpuk akan menyebabkan bencana alam seperti banjir yang membuat kerusakan lingkungan. Oke, yang Fikri tadi permasalahannya apa wancananya? Judul besarnya. Apa? Keluhkan sampah yang menumpuk. Di mana kejadiannya? Kejadian apa? Kejadiannya di mana itu? Di Bengkulu. Oke. Ini Fikri membahas tentang penumpukan sampah di Bengkulu ya. Wancananya mengenai penumpukan sampah di Bengkulu. Tadi sudah dibaca pertanyaan. Silakan untuk kelompok Fikri untuk presentasikan poster buatannya. Ayo. Wah, Gigi. Ayo. Itu nggak lampu itu
Oke, di sini. Itulah kan bang. Dia, ayo suaranya. Biar temannya presentasi dulu. Oke, ini presentasian. Oke, di sini saya menggambarkan tentang polusi udara yaitu dari pabrik. Oke. Dan limbah pabrik. Baik, udah udara itu. Ada limbah pabrik ya. Oke, kemudian. Dan di sini ada juga pencemaran suara, yaitu berasal dari petir dan Oke. hujan. Kemudian ini ada Limbah pabrik. limbah pabrik. Ini Juga polusi udara. kalau ya ini adalah dari polusi udara. Ini dia masuk ke limbah apa? Ke lingkungan pencemaran sungai. Kemudian yang ini suara. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan di kelompok? Gak usah, Din. Silakan. Ayo, boleh? Apa yang Apa? Oke, tadi tentang pencemaran yang ada di Kota Bengkulu. Oke. Oke, sampai sini paham yang dipertanyakan? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, kelompok berikutnya silakan maju. Apa ya? Enggak. Oke, tunggu. Ayo kerjakan benar-benar ya posesnya karena ini untuk nilai akhir dari mata pelajaran tentang perubahan lingkungan. Oke, sudah? Sudah semua bergabung? Mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Ayo. Tunggu, baru mulai. Ayo kerjakan. Nah itu baru ada jawab. Tidak bisa. Bentar. Ayo, kalau nggak bisa dari yang ini aja. Yang penting untuk ini aja. Ayo, siapa memimpin? Taufik memimpin, Ricky memimpin. Hehehe. Ayo kerjakan. Mulai Ayo. Kami dari bawah. Gak apa-apa kan ayo duduk malu kita besar TV ya duduk. Siapa memimpin? Oke. Peringkat 1 jatuh ke Ricky. Peringkat 2 Andi. Peringkat 3 Jaka. Oke, beri tepuk tangan buat orang 3 ini. Oke. Hasil postesnya sudah perhatikan. Hasil postesnya sudah, nanti bisa dilihat nilainya. Sekarang kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang ada yang tahu kesimpulan untuk belajar hari ini? Tunjuk tangan. Kesimpulannya Yang Dini apa kesimpulan hari ini? apa dah? Ayo, tentang apa kita belajar hari ini? Pencemaran. Tentang pencemaran. Kemudian Perubahan lingkungan. tunjuk tangan dong. Ini nih. Perubahan lingkungan. Dari awal. Jadi kesimpulannya, yang lainnya dengarkan. Ayo. Kesimpulannya di sini yang dapat saya ambil sendiri, yang saya lihat dan saya amati dari tadi. Yang pertama adalah di sini kita bisa memahami di mana adanya
pencemaran air, pencemaran udara, terus Matikan. Ayo. pencemaran lingkungan. Terus juga di sini ada dua faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu adanya faktor alam dan faktor manusia. Oke, bagus. Kemudian Yang saya pelajari tadi juga di situ ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, seperti adanya zat kimia. Oke, kemudian sampah, Ya. pembuangan pohon liar. Oke, apa lagi? Kelompok lain. Yang di belakang. Dan lainnya. Oke, sip. Oke, Fikri, apa kesimpulan menurut kamu pembelajaran hari ini? Ya, tentang ini perubahan lingkungan. Apa yang kamu ketahui? Ya, ada pencemaran apa saja tadi? Udara, suara. Kemudian apa contohnya? Contohnya tuh orang yang lagi bekerja. Nah, kemudian Suara kucing. suara kucing belum termasuk ya. Apa yang lebih besar lagi? Yang bisa lagi suara Pesawat, pesawat. mesin. Oke. Jadi kesimpulannya hari ini adalah macam-macam pencemaran tuh ada apa saja? Pencemaran udara, air, dan di darat. Oke. Perhatikan ke depan. Contoh dari pencemaran udara itu apa? Asap. Kemudian pencemaran sungai, limbah dari pabrik. Kemudian di udara. Oke. Ada dua faktor yang dapat merubah perubahan lingkungan. Ada faktor apa saja? Alam dan manusia. Alam apa contohnya? Alam tadi Ayo. ya, Banjir, bencana alam. Oke, yang kemudian yang buatan manusia apa? tadi itu sampah pupuk. Pupuk, pestisida, penebangan pohon. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, jangan lupa untuk belajar di materi berikutnya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan tetap selalu semangat belajar. Amin. Terima kasih ya. Nasib.